Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya langsung. Kali ini kita 3 sesi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, apa? Jadi 3 sesi ya, tiga pertemuan untuk hari ini mata kuliah filsafat Islam ya, pencerahan sampai tasawuf, filsafat Nusantara ya, tasawuf Nusantara dan terakhir berkaitan kearifan lokal. Ya. Lambat ya. Sudah kelihatan belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Sudah? Sudah. Eh, ya. Apa itu Renaissance? Renaissance atau Aufklärung itu apa? Cahaya. Kenapa? Cahaya terang. Ya, pencerahan ya tepatnya ya. Jadi Ya. pencerahan. Apa pencerahan? Pencerahan di mana bisa disebut pencerahan? Karena ada kebangkitan filsafat, ya, kebangkitan kembali filsafat. Tokoh-tokohnya ini ya, termasuk Da Vinci ya, Leonardo da Vinci, Machiavelli. Machiavelli dikenal dengan gagasannya The Prince ya, dalam bukunya The Prince itu yang apa? Dia pemikiran politiknya adalah yang dikenal dengan Machiavellian itu. Machiavelli itu cenderung ya sifatnya agak negatif ya menurut sebagian orang. Dia memang mengutamakan kekuasaan itu ya udahlah kekuasaan seperti adanya. Jadi kekuasaan buat dia itu memang seperti itu. Orang itu berebut kekuasaan. Dan memang seperti itu sudah sewajarnya buat menurut Machiavelli. Kemudian Bacon ya, Bacon ini termasuk orang yang cukup kritis di Inggris ya. Kemudian Descartes. Nah ini di era Renaissance itu ada upaya untuk melepaskan diri dari kungkungan otoritas gereja. Nah, pada saat itu ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu punya potensi mengekang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik ya, kebebasan mimbar akademik. Nah, otoritas gereja di Eropa itu seperti itu. Nah, Bacon dan Descartes ini yang dianggap sebagai bapaknya filsafat modern itu mengajukan gagasan-gagasan skeptis. Manusia harus skeptis. Manusia harus skeptis, manusia harus kritis. Harus mau berpikir bebas. Ya. Tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan orang, apa yang dilihat dan sebagainya. Nah, ini kalau Bacon itu mengajukan empirisisme ya, kemudian menolak pemikiran deduktif ya, metode induktif ya, lebih mengutamakan bahkan menjadi satu-satunya ganti ya, menggantikan. Jadi metode induktif itu untuk menggantikan ya metode berpikir lain. Nah, kemudian Descartes itu rasionalisme ya, rasionalisme Eropa, penalaran yang jadi dengan kita berpikirlah kita manusia. Ya. Berpikir apa? Berpikir kritis, bukan berpikir teknis, bukan berpikir kreatif ya, tapi berpikir kritis. Nah, Descartes ini sezaman dengan Mullah Sadra. Ya.
Nah, jadi dua-duanya juga membahas wujud atau eksistensi. Namun berbeda apa sumbernya ya, sumber pengetahuannya berbeda. Sumber mata air pengetahuannya berbeda. Kartesian juga masih religius ya. Namun dia membaca tradisi filsafat juga secara dan tradisi agama secara kritis. Kira-kira begitu pula dengan Mullah Sadra. Namun tidak ada catatan ya kontak keduanya ya antara dekat dengan Mullah Sadra. Nah, Barat modern itu terkenal ya dengan dua ini, dialektika antara rasionalisme dan empirisisme yang terus berkembang sampai sekarang. Ada teori kritis ya, ada feminisme dan sebagainya. Feminisme juga bagian dari paradigma keilmuan. Era modern dan pasca modern, sekular ya, modern itu kira-kira ya ketika sudah ada gagasan-gagasan yang mengkritik otoritarianisme gereja atas kebebasan berpikir. Rasionalitas ya ketika itu menjadi bertentangan atau dipertentangkan dengan dogma gereja. Kemudian pasca modern ya, belakangan ini kosmo, era kontemporer, humanisme ya, apalagi antroposentrisme ini meletakkan manusia sebagai pusatnya eksistensi. Jadi ya teman-teman, tadi sudah saya sampaikan PPT-nya ya di grup, bisa dibaca juga. Dan kira-kira apa sih kenapa empirisisme dan materialisme itu berbeda? Tentu saja berbeda karena empirisisme itu tidak sebatas apa yang diinderai ya. Sebetulnya tidak. Tapi mereka itu sangat mengutamakan observasi indrawi itu. Nah, kalau materialisme itu menolak, bahkan sampai dengan pikiran kita saja ditolak oleh mereka. Jadi itu materialisme. Kita nggak ada pemikiran itu apa sih itu pikiran itu. Jadi sampai sebegitunya materialisme itu. Maka ada teori determinisme ekonomi ya yang mengagungkan ekonomi. Rasionalisme, idealisme ya, rasionalisme, idealisme ya, penempatan fakta empiris, di mana letak fakta empiris, di mana akal kita bekerja ya. Jadi realitas itu dikonstruksi atau dicoba untuk apa sih realitas itu ya. Ini adalah dasar ontologi dari pemikiran Barat modern ya. Apa sih realitas itu? Itu yang dibahas, dibicarakan. Nah, mereka bertolak belakang, berbeda dengan masyarakat filsafat Islam yang mendatangkan ontologi dulu bahasanya, tapi mereka membahas epistemologi dulu. Gimana caranya kita mengetahui? Nah, itu ya. Nah, filsafat Barat modern itu ya, juga sebetulnya hasil dari kontak antara masyarakat filsafat dunia ya. Kita membaca dan melihat, kita berdiskusi, kontak para pedagang ya, kontak perdagangan, kontak perperangan itu membuat pengetahuan itu berkembang dan tersebar ya. Walaupun lambat laun semakin cepat ya, dulu sangat lambat ya. Tapi dulu sudah ada kapal ya, sudah ada kapal laut dan sebagainya. Itu ya. Terkait barat. Nah, kemudian mau langsung dilanjut atau gimana? Atau mau pertanyaan dulu? Konsepnya gimana, Pak? Ya Buat maksudnya diskusi atau yang ya mau diskusi dulu atau mau mau langsung PPT berikutnya? tergantung Bapak? Oke. Nah, kemudian filsafat dan tasawuf Nusantara, dan langsung dilanjutkan ya dalam apa namanya filsafat itu dalam konteks kearifan ya, kearifan lokal. Teman-teman memahami kearifan Belum, lokal Pak? apa? Belum. Kelihatan belum? Sudah. Sudah? Tidaknya agak panjang ya? Ya. Kearifan lokal itu apa? Nilai budaya
dan yang dianut oleh masyarakat lokal. Sebetulnya kearifan lokal itu tidak jauh dari kata folkways ya. Nah, kemudian begitu pula dengan yang dibahas dalam filsafat Nusantara. Saya ingin mencoba untuk mendalami ini ya nanti ketika kita bicara Nusantara ini ternyata punya satu peradaban filsafat tersendiri. Ya, artinya peradaban filsafat itu karena kita menggunakan pendekatan kultural, bukan lagi melakukan studi filsafat dalam pendekatan tradisional. Kalau tradisional kan tradisi, ya. Mencari tradisi ya, yang mana tradisi, yang mana sekolah pemikiran atau mazhab, ya, ada demarkasi di situ. Tapi kalau kita bicara filsafat itu dari pendekatan kultural, hampir tidak ada demarkasi. Sulit untuk kita menentukan demarkasi, batasnya mana. Maka peradaban Nusantara itu di mana sih? Nusantara itu merujuk pada wilayah maritim Asia Tenggara ya, secara nama ya, sama seperti Dwipantara ya, Outer Islands atau pulau tanah seberang. Termasuk Nusantara adalah yang sekarang menjadi teritorial India ya, Kepulauan Andaman dan Nicobar. Juga termasuk yang menjadi wilayah seberang lautannya Australia ya, Pulau Christmas, Pulau Cocos ya, itu adalah wilayah seberang lautan Australia dan itu masuk dalam Nusantara. Nah, sebelum Asia Tenggara itu ada penyebutan-penyebutan seperti Nanyang ya, Nanyang ya baca. Jadi kalau tahu NTU kan, Nanyang ya, kita bacanya Nanyang, salah ya. Nanyang Technological University yang di Singapura itu Nanyang, itu Nanyang, Laut Selatan. Jadi kalau NTU itu menggunakan nama Chinese ya, nama dari dataran Cina, dari mainland China. Nah, Dwipantara Nusantara tadi ya, Suwarna Dwipa, Suwarna bumi ya, tanah emas, negeri emas, pulau emas ya. Orang Arab menyebutnya Jawi. Sampai dengan tahun 1950-an, 60-an awal ya, itu banyak orang-orang Timur Tengah itu taunya Jawi. Jadi kalau disebut Indonesia, apa Indonesia tuh? Apa tuh Indonesia? Kalau sekarang kita ke Mesir, kita ke Maroko, kita ke Yordania, kita ke Saudi, kita ke Emirat. Kalau menyebut Indonesia, mereka sudah tahu oh Indonesia. Tapi dulu sekali mereka nggak tahu sama sekali sampai tahun 50-an sampai dengan 1950-an awal-awal ya. Ya, sampai dengan 60-an awal ya, mereka belum mengenal Indonesia. Mereka kalau Indonesia itu apa sih? Oh Jawi, tahu. Kalau Indonesia itu apa? Jadi unknown buat mereka. Mereka tuh nggak punya pengetahuan apa Indonesia. Karena wilayah itu masih disebut Jawi. Wilayah-wilayahnya kan masih baru merdeka ya. Malaysia aja belum merdeka 100% waktu itu. Kemudian Filipina juga mayoritasnya non muslim, muslimnya minoritas, Thailand juga begitu dan wilayah daratan Asia Tenggara itu mayoritas Buddha ya. Ada alasan-alasan, ada argumen-argumen ternyata kenapa masyarakat bangsa Timur Tengah, bangsa-bangsa Timur Tengah dulu sampai pertengahan abad yang lampau itu masih melihatnya Jawi bukan Indonesia, Malaysia karena belum tahu. Nah, Mos ya, Sumner menyebut Mos atau adat istiadat. Ya, Mos ini yang kemudian menjadi akar kata dari kata moral. Nah, masyarakat primitif itu apa sih? Primitif itu tidak negatif ya. Primitif itu konotasinya netral setidaknya. Atau malah positif. Karena kalau nggak ada primitif ya nggak ada kita kan. Kalau nggak ada yang primitif nggak ada yang lebih modern dari yang primitif. Ya, artinya masyarakat primitif ya. Primitif itu positif ya ini ya. Konotasinya ya, bukan kita konotasinya negatif. Nah, melenceng sedikit ya dari tadi kan masyarakat primitif itu punya pengetahuan dari pengalaman ya, termasuk mistis ya. Nah, melenceng sedikit, pengalaman mistis itu melahirkan mitos, kemudian mitos itu salah satunya adalah agama. Jadi mitos ya, kalau mitologi itu kan pengetahuan tentang mitos-mitos dan juga ya selain teori tentang mitos-mitos juga juga sistem dari mitos.
Nah, Mahabharata ini juga seperti itu. Mahabharata ini bisa disebut karya filsafat awal ya pada masa peradaban Nusantara dan India. Dia juga berangkatnya kan dari mitos. Ya, dia bisa nggak membuktikan historisitas Mahabharata? Ya, menggunakan disiplin ilmu modern hari ini sulit. Ya, bukan tidak bisa, sangat sulit. Pembuktian rasional itu lebih memungkinkan. Nah, masyarakat dulu itu kan ada pain, ada gain, ya, ada rasa sakit, rasa senang. Itu kemudian manusia mencari pengetahuan dari situ. Kenapa ada rasa sakit, ada rasa senang? Manusia menghadapi masalah macam-macam, butuh membangun peradaban. Ya, maka sistem pengetahuan dan pandangan dunia itu lahir dari situ. Nah, itulah kenapa filsafat Nusantara juga lahir dari situ. Nah, kearifan lokal ya bisa dikatakan dia folklore tadi. Kita lompat dulu ya. Nah, ini kan secara letterlock ya, folklore itu jalan rakyat, jalan komunitas. Ya, manusia itu memaknai tiap fenomena ya, itu dimaknai, dicari maknanya. Disitulah lahir mitos, kemudian mitologi. Mitologi tadi studi tentang mitos-mitos, kumpulan mitos ya, yang tersusun ya menjadi sistem pengetahuan dan dunia. Tradisi agama dan filsafat itu dari mitologi. Nah, pendekatan kultural ya, mempelajari filsafat sebagai produk budaya ada dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu yang memproduksi filsafat. Ya, masyarakatnya yang memproduksi, bukan orang seorang. Nah, kalau pendekatan tradisional mendekati studi filsafat itu orang per orang. Tapi kalau pendekatan kultural itu masyarakat ke masyarakat per masyarakat. Masing-masing masyarakat. Jadi secara komunal. Secara bersama-sama. Jadi bukan tugas satu orang membentukkan adanya tradisi filsafat atau membentukkan adanya peradaban filsafat. Ya. Nah, tradisi itu juga ada hubungannya nanti akan bertahan lama ketika dia dalam relasi kuasa dia dominan oleh dominasi politik. Dia diterima oleh dominasi politik yang ada ya. Paganisme ya, agama-agama rakyat dulu itu yang saat ini melahirkan kearifan lokal di kita, di diri kita itu hadir ya dari sana, dari pencarian manusia. Nurholis Majid itu mengutip salah satu sarjana terdahulu ya, sarjana barat yang menyebutkan bahwa ternyata memang bertuhan itu kebutuhan yang sangat fundamental. Jadi nggak ada nabi, nggak ada rasul, manusia pasti nyari Tuhan. Ya, nah itu dari pencarian. Ketemunya bahwa alam semesta ini diciptakan adalah dari pencarian kita. Nah itu. Jadi kearifan lokal bukan semata-mata cuman adat saja, ada lebih dari itu. Ada kerangka paradigmatik sistem pengetahuan di situ, ada kerangka pandangan dunia. Ya. Nah, kita kembali ke yang tadi ya sebelumnya. Nah, tasawuf ya punya keterkaitan di sini. Ya, tasawuf tadi apa? Mistisisme. Ya. Kalau nama tasawuf sendiri itu ahlus sufah ya, dari kata ahlus sufah yang disebut ya sekelompok sahabat ya yang milih banyak tinggalnya di Masjid Nabawi, jarang meninggalkan Masjid Nabawi untuk pulang ke rumah. Kemudian ada juga sekelompok orang yang memilih meninggalkan kesibukan dunia. Ya macam-macam lah pemahaman tentang ahlus sufah itu siapa saja. Ada yang bilang mereka para sahabat, ada yang bilang mereka ya sekelompok orang ulama yang memilih semacam membiara gitu, nah, dan sebagainya. Tasawuf itu sejatinya laku menjauhi keinginan duniawi, zuhud ya, bukan menjauhi kebutuhan, keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu beda dengan kebutuhan. Nah, kadang kita agak kesulitan ya untuk menentukan kita ini butuh atau kita ini ingin. Dan kalau kita ingin itu keinginan kita itu mana ya, keinginan kita apakah banyak ataukah besar? Kalau keinginannya besar, bedanya apa dengan keinginannya banyak? Nah itu. Jadi mistisisme itu hadir di Islam, hadir mistisisme dalam bentuk tasawuf. Nah, tasawuf itu datang ke Nusantara. Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh utama ya, yang mengenalkan ya konsep
wahdatul wujud. Nah, konsepsi wahdatul wujud dari Ibnu Arabi dikritik ya setelah datang dan diperkenalkan oleh Hamzah Bansuri dan teman-teman. Nuruddin Araniri ya, datang ke Nusantara untuk menyampaikan kritiknya terhadap konsepsi wahdatul wujud. Dia menawarkan wahdatul syuhud. Ini perbedaannya menurut saya tidak fundamental sebetulnya. Antara wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Ini perlu dipelajari secara tersendiri ya. Tokoh-tokoh ya. Kita tahu Jalaluddin Rahmat mungkin Cak Nur juga ya. Cak Nur jangan kita lupakan juga. Cak Nur, Gus Dur dan Buya Syafi'i Ma'arif juga tokoh tasawuf. Karena beliau itu menjalani ya laku-laku tasawuf zuhud ya. Buya Syafi'i Ma'arif itu kan lebih banyak bersepeda. Ya makanya usianya panjang sampai 80-an, bisa bertahan 80-an tahun ya. Hidupnya cukup sehat. Lebih sering bersepeda ke kampus, ngajar itu bersepeda. Buya Syafi'i Ma'arif ya. Nah, mistisisme Nusantara mistisisme tidak hanya berasal dari Islam ya. Nah, tradisi Weda dan Weda yang berasal dari India juga tradisi yang sudah ada lebih awal ya. Itu ada ikut ya dalam membentuk mistisisme Nusantara hari ini. Dalam falsafah Jawa, Sunda, Batak, Bugis ya. Dalam falsafahnya orang Aceh, orang Minahasa, orang Dayak dan sebagainya. Ini berakulturasi dengan tradisi agama-agama. Ya. Sehingga kita memang berkecimpung di sini ya. Ketika kita mempelajari filsafat ya, Nusantara, itu kita akan mempelajari tasawuf, kita akan mempelajari mistisisme. Nah, ketika kita bicara kearifan lokal, kita akan bicara filsafat. Karena kearifan itu ya sesuatu yang dicari oleh filsafat. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Iya Pak, kalau boleh diizinkan. Ya, silakan. Halo Pak. Ya. Saya hanya ingin ini aja ya, sedikit sharing bahwa sebenarnya saya takutnya gini Pak, teman-teman tuh mendengar kata mistik tuh memahami kata mistis dan mistik itu dengan kepalanya orang timur. Karena mungkin Bapak tahu ya, arti mistis buat orang timur dan orang barat itu kan sangat berbeda. Sedangkan yang Bapak terangkan di sini di PPIT ini dan dari materi yang tadi Eric Geoffrey ya, yang introduction of Sufism itu kan sebenarnya akan ditemui bahwa kita tuh berbeda pemahaman gitu. Saya nggak tahu, nanti mungkin saya bisa tanya ke teman-teman. Takutnya orang sini tuh menganggap mistik itu dukun, sihir dan segala macamnya. Padahal orang Barat memandang mistisisme atau mistik itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan jiwa, perasaan dan energi yang tidak bisa dibuktikan secara empirik kayak gitu kan Pak. Ya, Betul nggak Pak? ini ya sebetulnya kalau saya melihat itu kan orang yang awam ya, bukan soal Barat Timur ya. Mistisisme itu memang ya sama kayak kemarin juga mitologi ya, mitos ya. Mitos kan bukan sesuatu yang dongengan orang-orang terdahulu, itu kan penyebutan dongengan orang. Coba sejak nabi-nabi sebelum Nabi Musa saja ya sudah tanggapan orang-orang yang menolak kenabian itu ya, menolak pesan dari Allah itu, mereka menanggapinya dengan menyebut itu dongengan orang-orang terdahulu. Artinya memang sudah ada sejak sebelumnya. Ya, sudah ada lama sekali. Ya. Nah, kemudian itu dianggap sebagai sekedar. Nah, itu loh.
itu meremehkan, sikap meremehkan. Itu loh maksudnya. Yang dicatat, yang tercatat dalam Al-Qur'an itu ada sikap meremehkan. Nah, mistis, pemahaman mistisisme itu memang berkaitan dengan spiritual ya. Kita mengalami pengalaman mistis. Kita berhubungan dengan dimensi di luar dari dimensi yang ada sekarang ini. Coba kalau kita mimpi ketemu nggak dengan orang yang sudah meninggal? Kadang Iya. ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu berbeda pendapat ya para ulama ataupun para sarjana. Mimpi itu kalau ketemu orang meninggal itu bagaimana? Ada yang mengatakan hanya kalau ketemu Nabi Muhammad saja. Tapi ini saya kasih tahu. Ya awal-awal reformasi lah atau awal abad ini ya, ketika itu saya masih SMP SMA, awal abad ini ya 2000, tahun 2000 pernah karena Banten kan berdiri tahun 2000. Kemudian di sekitar pemilu 2004 itu saya betul kemudian saya yakin bahwa ini memang ini Bung Karno yang datang ketemu saya. Ini Bung Karno betulan ketemu saya. Bukan saya mimpi ketemu Bung Karno itu bukan suatu orang lain atau ada bayangan saja. Itu tidak nyata. Nah, ketika saya membaca pidato 1 Juni ya, Bung Karno memang tidak menghendaki anaknya jadi presiden. Anaknya ternyata kalau menurut saya sempat nonton juga ada wawancara di Pak Guntur ya, Pak Guntur Soekarno Putra itu diwawancara oleh siapa itu wartawan ya orang Metro TV ya kayaknya deh ya, atau orang awak media gitu. Tapi di vlognya dia di kanal YouTube. Dan memang Bung Karno menyampaikan supaya anak-anaknya jangan jadi presiden. Itu sudah. Jadi tidak memilih salah satu putra putri Bung Karno yang barangkali sempat berkali-kali ingin jadi presiden, otot ya. Salah satu dari putra putri Bung Karno yang sangat hiperaktif dalam politik atau sebagian lah. Minta diterjemahin ke bahasa Inggris bisa nggak? Bukan abstrak, biasanya ada 2 bahasa. Halo, ini siapa itu? Bu Yaya. Sudah, Pak. Ya, ya. Tolong ya. Oke. Apa namanya? Ternyata memang benar bahwa Bung Karno tidak mau ada anak-anaknya masuk menjadi presiden Indonesia. Tapi saya kira itu kalau berdasarkan saya menyaksikan ya wawancara dengan Guntur Soekarno Putra itu memang pertama itu hanya anak saja, tidak cucu. Berarti ini tidak berlaku bagi cucunya. Ya. Kemudian dia juga itu ada kontekstual ya, ada konteks pada saat itu. Karena ketika itu lawan dari demokrasi yang dipahami oleh masyarakat umum adalah monarki. Ya. Lawan dari republik ke monarki, udah. Mereka nggak mengenal ya karena belum ada republik, orang ngaku bikin republik, mengaku demokrasi, tapi presidennya turun temurun. Suriah mengaku demokrasi, tapi presidennya turun temurun. Korea Utara turun temurun, tapi mengaku demokrasi. Ya, itu terjadi. Hari ini itu terjadi. Kemudian kerajaan absolut. Sekarang tinggal berapa kerajaan absolut di dunia ini? Kita boleh mengesampingkan dulu Afghanistan ya. Ini mungkin kasusnya berbeda. Karena kalau berdasarkan Harun Nasution, Afghanistan itu republik.
Jadi Harun Nasution tidak akan mengakui Afghanistan hari ini kerajaan. Tidak akan mengakui. Nggak ada kerajaan kok rajanya dipilih setelah meninggal. Nggak gitu. Kalau rajanya meninggal kemudian dipilih, it's not kerajaan, it's not kingdom. Karena dipilih. Ada proses pemilihan. Nah itu. Ya, jadi saya mengikuti Harun Nasution ya. Kita tidak perlu berdebat soal Afghanistan itu republik atau kerajaan. Tapi kita lihat monarki absolut sekarang mana saja. Arab Saudi monarki absolut. Itu pun sekarang sudah mau berubah ya. Sekarang ini putra mahkotanya jadi Perdana Menteri. Itu akan ada perubahan. Brunei, tetangga kita Brunei Darussalam, monarki absolut. Mana lagi? Swaziland ya. Kita masih menyebutnya Swaziland ya. Kita lebih kenal itu ya. Nama internasionalnya kan diperbaiki kembali ke nama dalam bahasa aslinya ya, Eswatini. Ya, jadi Eswatini adalah sebuah kerajaan absolut, monarki absolut. Yang masih ada sebagai monarki absolut. Yang lain apa? Belanda demokrasi, bukan monarki absolut. Dia konstitusional. Yordania monarki konstitusional. Maroko monarki konstitusional. Qatar konstitusional. Semi, Nah, Pak, semi. Semi ya, artinya gini. Nah, ini negara-negara di Timur Tengah ya, negara-negara kerajaannya itu memang masih cenderung ya. Raja-rajanya itu dia itu menjadikan raja itu seperti presiden jadi. Ya sebenarnya kalau kita melihat Uni Emirat Arab itu apa namanya dia republik apa kerajaan? Karena itu kan raja-raja ya. Raja-raja tapi kemudian raja-raja itu menggunakan istilah-istilah republik ketika sudah levelnya federal. Presiden ya kan, Perdana Menteri, apalagi kemudian parlemen itu. Padahal parlemennya juga parlemen bohong-bohongan orang mereka juga kok. Nah, pemilu di Kuwait, di Qatar, mungkin Bahrain itu memang pemilu yang bisa dikatakan model-model komunal, berbeda. Nah, ini menjadi perdebatan juga. Tapi mereka sendiri kalau ditanya mau mengatakan itu bukan demokrasi, nggak terima. Dia nggak terima. Jadi kalau ketemu orang Qatar nih bilang negara kamu tuh nggak demokrasi, dia mungkin marah. Oh, demokrasi lah, ini kan kami milih. Ya, milihnya gimana? Ya milih kan kami memilih wakil dari kabilah kami di parlemen. Nanti wakil dari kabilah kami gitu loh. Nah itu artinya ternyata demokrasi itu diakui nih. Nah ketika itu konteksnya berbeda ya. Ketika itu masih ada kerajaan absolut itu masih banyak ya. Kemudian kedudukan Perdana Menteri dalam monarki konstitusional itu masih tidak cukup kuat. Nah, dan masih banyak ini ya, masih banyak apa namanya, masih banyak belum ada republik yang seperti Korea Utara, republik yang seperti Suriah, republik yang seperti Mesir misalnya, itu kan ngaku republik. Mesir itu negara yang apa dia sama kayak zaman Orde Baru ya, konsentrasi. Presiden berkuasa tergantung presiden semuanya. Jadi salahnya model pemerintahan daerah di era Orde Baru itu adalah konsentrasi. Karena kalau contohnya Soeharto pernah membatalkan hasil pemilihan gubernur kalau nggak salah ya oleh DPRD. Nggak boleh presiden itu membatalkan. Sekalipun dia sebenci-bencinya sama gubernur yang dipilih harus dilantik sama dia. Itu namanya dewasa dalam berpolitik. Itu namanya dewasa dalam berdemokrasi. Kan sudah dipilih oleh DPRD-nya. Yang jadi masalah Soeharto kok bisa membatalkan sesuatu yang tidak boleh dibatalkan oleh presiden. Itu loh maksudnya. Itu konsentrasi itu kayak gitu. Jadi
presiden bisa membatalkan sesuatu yang dalam negara yang tersentralisasi sekalipun, yang heavy sentralisasi itu nggak ada boleh membatalkan gitu loh presidennya. Nah, balik lagi tadi ya, mistisisme itu memang sesuatu yang belum banyak dipahami. Apa sih mistis? Ya terkait dengan spiritualitas, masyarakat itu, dan itu dialami. Kita mendapatkan pengetahuan dari mimpi, kita mendapatkan pengetahuan dari indera batin kita. Itu kadang juga saya alami. Kadang-kala gini, kalau teman-teman ada nggak yang pernah kalau belum sholat isya nih misalnya, kemudian ketiduran, kemudian ada yang bangunin tapi nggak ada orang yang bangunin. Iya, malaikat itu Pak. Iya benar, itu benar malaikat bangunin. Betul dibangun malaikat. Tapi untuk dibangunkan malaikat juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa semua orang bisa. Kenapa ada yang membantah kalau saya bilang kan mestinya dibangunin sama malaikat. Terus orangnya nggak percaya. Nggak mungkin dibangunkan oleh malaikat. Itu kebiasaan saya aja yang berarti ini kalau dia menyebut itu kan karena kebiasaan saya aja sehingga terbangun sendirinya. Dengan sendirinya saya terbangun. Bukan dia tidak menggunakan oh ini ada malaikat membangunkan saya, ada jin yang membangunkan saya, enggak. Ya itu saya sendiri yang berusaha untuk bangun. Oke. Kenapa dia menyampaikan bukti-bukti dulu itu orang yang ditunjuk-tunjuk sama dia nggak bangun-bangun itu karena apa dia nggak bangun-bangun itu untuk bisa dibangunkan malaikat itu ada syaratnya. Ya nggak semua orang malaikat mau bangunin semua orang tuh itu loh. Kalau niat dibangunin Pak biasanya. Ya Siapapun kadang itu. niat ya karena niat karena apa memang itu soal ini kalau kita tidur itu kan soal apa tidur itu kan hal yang spiritual ya tidak 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 bicara materi tubuh kita aja. Tidur itu bukan hanya kebutuhan tubuh, kebutuhan spiritual. Kalau nggak salah ada kebiasaan di Amerika Serikat itu kalau eh, tentara ya prajuritnya ada yang satu lagi meledak gitu ya emosinya lagi tinggi-tingginya itu disuruh tidur. Kalau dia belum bisa eh dia harus bisa pokoknya selesai tidur masalah mentalnya udah sembuh lagi, udah sehat lagi gitu. Harus gitu. Itu aturan kedisiplinan mereka. Jadi, udah tidur bangun jangan sampai ketika bangun itu masih ada rasa marahnya, masih ada keselnya itu sulit untuk itu ada laku yang harus dilakukan. Jadi begitu. Tetap aja ada syarat dan ketentuan. Gimana? Mana ini Pak Kasnadi? Iya, Pak dosen. Gimana Pak Kasnadi? Iya, hadir Pak dosen, hadir. Ya ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau disampaikan? Sementara menyimak dulu Pak dosen, maaf baru bergabung. Oke. Itu ya. Kita sudah apa namanya sudah di pertemuan terakhir tadi ya. Yang tentang ini ada, yang tentang mengenai Renaissance, mengenai abad pencerahan. Mana ada lagi? Jelas gak teman-teman?
Mana Pak Jazila gimana? Halo. Bukunya belum selesai dibaca, Pak. Eric Giffey. Ah. Ya, belum selesai dibaca ya. Jadi kalau kita pelajari dari studi filsafat ya, kalau di prodi filsafat yang ada atau sekolah filsafat yang ada, saya lihat jarang filosof Asia Tenggara itu disebut karena memang tidak banyak ya. Di samping juga tidak banyak, tapi kita ini dianggap marginal ya, dianggap marginal, dianggap pinggiran dalam pembicaraan tentang gagasan. Ya, dalam dialektika gagasan, ya tradisi akademik, tradisi filsafat, ya, tradisi keilmuan, bangsa-bangsa Asia Tenggara itu cenderung tertinggal, cenderung termarginalkan. Apalagi ini ada yang mengkritik soal kita perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi Indonesia banyak yang perguruan tinggi pengajaran. Jadi perguruan tinggi risetnya kurang, itu kan menjadi soalan juga ya. Kemudian apa namanya? Ada ya itu dari pemerintah juga ya. Kalau ini saya tidak berani mengatakan menyalahkan ya. Ya masyarakat kita juga harus bisa ya menelaah dan ini ya, dan sikap kritis ya. Misalnya kayak kedokteran ya, kedokteran katanya terlalu banyak. Mau berapapun jumlah fakultas kedokteran itu nggak menghasilkan, karena kita ini ternyata untuk menghasilkan dokter yang kualitasnya sama dengan yang ada di Jerman, kita butuh biaya yang lebih besar daripada Jerman. Itu kan menjadi itu kelemahannya kita. Untuk menghasilkan satu orang dokter yang kualitasnya sama dengan satu orang dokter di Jerman, Indonesia ini mengeluarkan uangnya lebih banyak daripada Jerman. Jadi kalau orang kuliah kedokteran di Jerman, ya paling mahalnya di ongkos pesawat. Tapi kan di ongkos pesawat kan dia kembali dia berangkat ke sana, dia kan di sana terus. Dia akan di Eropa terus sampai 5 tahun, 6 tahun, mungkin 7 tahun baru pulang. Ya mungkin dalam 7 tahun itu ada pulangnya sekali 2 kali, kembali lagi. Tapi kan nggak mungkin sering. Karena jarang pulang. Nggak mungkin tiap lebaran pulang gitu misalnya. Nggak mungkin ya. Dan biaya yang di sana itu jauh lebih murah dibanding biaya di sini. Menghasilkan dokter yang kualitasnya sama. Itu loh salah satu contoh masalah ya. Kalau di sini dokternya itu tukang resep, Pak, resep obat. Kalau di Jerman bukan disarankan tidak memberi resep obat. Iya, dia itu mengusahakan untuk kalau bisa jangan terlalu banyak memberikan resep. Mengobati tanpa obat. Karena batuk, pilek ya, misalnya kita masuk angin ya, istilah kita kan masuk angin. Itu kan batuk pilek. Itu kan cuman butuh teh, butuh mungkin strepsil ya atau jenisnya ya. Obat pemain batuk gitu. Pemain batuk, air hangat, Jahe, teh, udah itu kunyit dan tidur. Enggak terlalu banyak macam-macam. Gitu. Nah, mistisisme di Nusantara itu terbangun ya dari pengalaman-pengalaman manusia. Nah, ini yang menjadi agak pertentangan ya, bertentangan atau berlawanan antara filsafat Barat modern dengan filsafat di Asia ya, filsafat Nusantara,
ya mungkin juga India, Asia Timur itu. Gitu. Barat ya, Barat membuat satu generalisasi ya, istilah paganisme, animisme, dinamisme, totemisme itu generalisasi. Mereka bahkan menyebutnya sekarang lebih banyak mau menyebut pagan ya, agama pagan. Penyebutan agama pagan itu kenapa disebut pagan? Karena dia memberhalai. Berhala itu apa bahasa Inggrisnya? Idol. Jadi idola ya. Idola itu ya berhala, berhala, idol, boneka juga akar katanya sama. Jadi sesuatu yang kita berhalakan. Pemberhalaan itu bisa berupa kita berharapnya ke situ, berupa kita misalnya menyembah memberikan sesajian atau apa itu pemberhalaan. Termasuk pemberhalaan juga sebetulnya kalau kita dengan idola-idola ya selebritis itu sampai segitu mengikutinya sampai ya misalnya hal-hal yang berpakaiannya sampai gaya rambutnya dan sebagainya diikuti misalnya. Itu pemberhalaan juga sebetulnya. Menurut saya ya. Ya, gimana? Ada lagi? Sudah masuk filsafat tasawuf, Pak. Ya, dari tadi sebetulnya saya nunggu nih yang mau bahas barat mana nih? Yang mau bahas barat mana orangnya? Disebut juga sebagai filosof. Atau Khalil Gibran ya. Khalil Gibran juga disebut filosof. Kenapa puisi-puisi Gibran itu disebut juga sebagai karya filsafat? Itu kan puisi loh, bukan ini. Tapi bagaimana itu menjadi karya filsafat? Sebetulnya saya menunggu teman-teman itu ada nggak yang memperhatikan kabar-kabar atau mungkin kanal YouTube yang berkaitan dengan kuliah kita ini misalnya. Berkaitan dengan filsafat, berkaitan dengan Pancasila gitu. Ada video Kanal YouTube-nya Bapak. Saya belum banyak kayaknya di kanal saya itu. Ya. Pak, nanti yang UAS tuh filsafat baratnya itu dikhususkan pada masa pencerahan saja atau seluruh periode, Pak? Ya, terutama sekali pencerahan karena kita kan bicara pencerahan. Jadi yang Nah, masa saya sudah sampaikan itunya, sudah sampaikan soalnya ya, soal UAS itu sudah saya sampaikan. Kira-kira saya semua kira-kira karena selain juga kebetulan sih karena saya sudah sampaikan dulu sebelum Pak Rektor menyampaikan. Jadi Pak Rektor juga mintanya untuk banyak untuk esai bentuknya bukan ini. Karena terutama kan itu sifatnya take home ya, kecuali kalau yang tidak ini ya, yang namanya, kalau yang dia datang ke sini. offline. Yang offline ya, yang luring. Kalau yang daring kan karena daring dia take home. Ini ada beberapa hal yang perlu di apa namanya di benahi juga ya terkait perkuliahan. Kalau daring ini saya juga sebetulnya mulai berpikir kenapa teman-teman nggak datang saja ketika ini tetap dengan Zoom itunya loh. Cuman saya belum mencoba untuk mengusulkan ya kemarin
sudah jelas soal UAS ya. Jadi UAS itu sudah saya sampaikan soalnya semester ya ini kan terakhir ya untuk filsafat. Nah, kalau yang Pancasila minggu depan ya. Minggu depan selain membaca bab yang saya tulis ya, bab dalam buku yang diedit, juga baca tes saya ya, terutama bab 3 ya, bab 3 dan 4 ya kalau nggak salah. Itu yang akan menjadi pembahasan terakhir nanti minggu depan Pancasila. Jadi apa nih teman-teman, ada yang ayo, masih ada yang ganjel nggak? Boleh protes Pak kalau ada yang ganjel. Mau protes apa? Bu Risa? Ya, filsafat kan kesannya filsafat barat itu materialisme dan empirisme dan apa namanya tidak 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 bersifat mistis gitu ya, tidak bersifat mistis atau spiritual. Padahal sekarang itu filsafat terakhir orang-orang Eropa itu justru semakin mistis, Pak, semakin Ya. spiritual. Mungkin itu ya proses ya. Jadi kita perhatikan gini, kalau masyarakat Barat dulu kan mereka dikungkung ya, benar-benar ditindas ya menurut para sejarawan begitu, ditindas oleh otoritas agama, dogma. Ini dogma itu berbeda ya. Doktrin itu kan ajaran ya. Doktrin ya ajaran ya, teaching, doktrin itu. Nah, kalau dogma itu lawan dari pengetahuan. Dogma itu menurut Socrates, menurut Plato, menurut Aristoteles itu adalah lawan ya. Dogma itu lawan kata dari pengetahuan. Dogma itu opini, pendapat, pandangan yang ya bisa diucapkan oleh siapa saja. Bisa diucapkan oleh siapa saja, itu dogma. Makanya ketika disebut dogma gereja, berarti kan pendapat gereja yang sifatnya tidak dibuktikan, tidak melalui proses pembuktian. Kalau pengetahuan kan dia justified through belief, dia sudah dibuktikan kebenarannya sebagaimana yang diyakini, dibuktikan kebenarannya dan kemudian diyakini. Jadi sudah ada keyakinan bahwa itu benar dan sudah terbukti kebenarannya, itu baru pengetahuan. Nah, dogma adalah sesuatu yang disampaikan belum ada bukti kebenarannya. Ya, belum ada bukti kebenarannya. Nah, ini dulu masih dogma itu masih sempat ya, di Eropa itu sempat dogma itu cukup besar pengaruhnya. Kalau sudah diucapkan lantas harus dipercaya begitu, padahal dogma itu bukan sesuatu yang harus langsung dipercaya. Nah, teman-teman yang misalnya yang sekarang ya hari ini masyarakat Kristen, masyarakat Muslim hari ini atau masyarakat agama lain, dalam tradisi keagamaan, apakah mereka itu masih sangat tertutup dengan dogma? Mungkin ya sebagian ya menggunakan dogma sebagai kekuatan. Tapi hari ini kan banyak yang membaca agamanya itu secara kritis, sehingga pengetahuan.
yang dibawa, yang diambil, yang dicari adalah pengetahuan, bukan dogma, bukan sekedar mengikuti dogma, karena dogma itu pendapat, pandangan. Ya. Gini misalnya contoh dogma, ini dogma ya, saya bukan mengatakan sesuatu itu kemudian tidak dibuktikan. Saya yakin ini dogma karena menurut saya belum dibuktikan. Contoh ya, pernyataan Imam Syafi'i soal sempat dalam penjelasan tentang najis anjing itu Imam Syafi'i menyampaikan kita nggak tahu kapan anjing itu menjilati tubuhnya. Betul, itu secara rasional benar. Ya, penalaran kita. Kenapa saya bisa nggak setuju? Pertama gini, ini satu-satunya yang pendapatnya sampai menjelaskan seperti itu. Ada pengaruh lingkungan alam ya, lingkungan alam di mana masyarakat yang kemudian lebih banyak menerima mazhab Syafi'i. Justru yang masyarakat yang di Turki misalnya yang banyak menganut mazhab Hanafi, 90% menganut mazhab Hanafi, atau yang menganut mazhab Maliki sekitar 80-90% di wilayah Asia Tengah misalnya, itu kan berbeda pandangannya. Dan ada satu hal juga, ada nggak bagian tubuh anjing yang nggak pernah dijilat? Nah, nggak ada anjing menjilat ubun-ubun kepalanya sendiri ataupun kepala siapa sesama mereka ya, nggak ada. Coba aja. Ini satu pernyataan yang mungkin terlewat ya, dan saya juga baru tahu ternyata anjing sekalipun induknya ya, induk anjing nih dia punya anak itu nggak akan menjilat ubun-ubun anaknya, pasti punggung, leher itu atau bagian-bagian lain. Pokoknya ubun-ubun ini nggak disentuh sama lidah sama sekali. Ada satu bagian ubun-ubun ini kecil ya, sedikit sekali. Nah, itu udah itu bagian yang tidak pernah dijilat oleh anjing. Ubun-ubunnya sendiri. Ya nggak mungkin juga dia menjilat ubun-ubunnya sendiri ya, tapi ubun-ubun anjing lain tidak juga sama. Emang tidak terkena. Dia bersih sekali. Itu bagian itu kan artinya di sini kemudian berarti Imam Syafi'i menyampaikan dogma, itu pendapat. Boleh nggak dilakukan ya silakan kan itu. Boleh nggak dipercaya ya silakan monggo. Kan mempercayai dogma juga nggak salah, cuman yang menjadi soal adalah bahwa dogma itu pasti berbeda dengan pengetahuan. Atau dogma itu sangat mungkin berbeda dengan pengetahuan. Sangat mungkin berbeda. Jadi kemungkinan besarnya adalah ini berbeda dulu kita skeptis bahwa dogma berbeda dengan realita yang ada dengan pengetahuan manusia. Dogma itu tidak sepenuhnya sama, tapi kemudian bisa dibuktikan karena dogma adalah sesuatu belum dibuktikan. Jadi selama belum dibuktikan dia belum menjadi pengetahuan. Selama belum dibuktikan masih berlawanan dengan pengetahuan. Ini sudah semakin malam, teman-teman gimana? Enggak dilanjut diskusi, Pak. Ya masih mau lanjut diskusi nggak? Saya sih mau, tapi masa saya terus kasihan Ya, teman-teman. makanya teman-teman ini mana? Pak Jazila mana? Kemarin ada di Pak Jazila ini suaranya, pendapatnya. Ini sudah 3 temanya ya Pak dosen dibahas. Ya, sudah 3-3-nya. Kalau bukunya Jalaluddin Rahmat itu masuk kemana? Pembahasan apa? Itu bukunya Jalaluddin Rahmat itu banyak ajaran-ajaran tentang tasawuf ya. Tasawuf, ya. Tapi yang saya tuh cuma tahu doang, cuma tahunya bahwa Jalaluddin Rahmat itu tokoh Syiah gitu di Indonesia. Betul nggak Pak dosen? Iya, dia salah satu tokoh Syiah. Tapi kalau dibilang yang mendatangkan Syiah ke Indonesia enggak ya, bukan ya. Banyak tokoh-tokoh yang lebih
lebih awal ya. Jalaluddin Rahmat itu pindah dari Sunni ke Syiah. Dia konversi. Ini menarik, setahu saya kalau konversi internal kita sesama Muslim ya, masih sama-sama Islam gitu kan, dari Sunni ke Syiah, dari Syiah ke Sunni, atau dari Sunni ke Ahmadiyah gitu, dari Syiah ke Ahmadiyah, itu mereka yang konversi itu akan tetap syahadat lagi. Ini saya nggak tahu kenapa bisa, apakah memang seperti itu. Tapi yang jelas praktiknya kebanyakan tetap begitu. Dia syahadat lagi. Dia mengulangi syahadatnya, perbaharuan ya, tajdid, memperbaharui ya syahadatnya untuk masuk ke dalam kelompok yang berbeda. Tapi kita kan memang syahadat Pak tiap hari Pak. Ya, Diperbaharui ini beda lagi. Jadi dia syahadat yang untuk masuk jadi konversi internal itu juga ada syahadat juga. Selain syahadat, kita syahadat bahkan tiap hari kita 5 kali lebih ya syahadat. Iya. Kayak membangun janji baru ya. Dia membangun janji baru, bisa seperti itu. Tadinya saya karena saya juga awam ya, saya berpikir ternyata berarti di mazhab Sunni dan Syiah buat tasawuf itu ada ya, tasawuf Syiah dan tasawuf Sunni gitu. Al-Ghazali itu kan tasawufnya Sunni. Ya berarti kalau Jalaluddin Rahmat ini berarti ngambil tasawufnya tasawuf Syiah ya. Ya mungkin seperti itu ya kelihatannya. Berbeda dengan kita di Sunni ya. Kalau Sunni itu mazhab kalam dengan mazhab fikih kan berbeda. Beda mazhabnya atau beda jadi mazhab kalamnya apa, mazhab fikihnya apa kan itu ya. Kalau teman-teman NU itu membuat satu kerangka paradigma ya, kerangka paradigmatiknya. Kalau tasawufnya ikut Al-Ghazali, fikih syariahnya ikut Imam Syafi'i, kemudian kalamnya teologinya ikut siapa? Ikut Asy'ari kan itu. Ini Sunni yang mengenal seperti itu. Kalau Syiah ketika dia imamiyah ya imamiyah, mazhab kalamnya dengan mazhab fikihnya satu, yaitu. Jadi kalau Ismailiyah itu mazhab kalamnya Ismailiyah, mazhab fikihnya ya Ismailiyah. Jadi seorang Syiah Ismailiyah tidak sholatnya dengan cara Ja'fari, yang Syiah Imamiyah gitu. Ya kan menggunakan fikihnya Ismailiyah. Terus itunya Pak dosen relevansinya dengan materi kita nih, dengan membedah buku menjadikan salah satu literasi dari buku Jalaluddin Rahmat ini belum apa saya Pak bahas dosen? ya dari tadi ya, Jalaluddin Rahmat. Memang saya sengaja untuk memperkaya teman-teman aja ya. Nanti gimana teman-teman mau baca, ada yang udah baca? Baru baca-baca judul dikit aja sih, belum semuanya. Yang judulnya apa Bu ya? Itu yang terakhir tuh yang bukunya Sufi Jalaluddin Rahmat yang terakhir selama ini kan apa tafsir itu Bukan, masuk ini. Tadi gimana Bu Yaya tadi ngomong, kayaknya saya nggak bisa dengar itu. Sangat ini ya. Kayaknya kalau ya Pak dosen maksudnya suara sayanya nggak jelas ya Pak. Window. Bu Yaya, lagi lelet. Suara sayanya Ya, sekarang sudah jelas Pak dosen. Ya sudah jelas kalau gitu dimatikan tuh ya. Baik. Ya dimatikan coba. Gimana? Iya Pak dosen, mohon izin sebelumnya. Saya ini jujur aja materi ini masih mencerna pelan-pelan. Karena saya kan nggak dari awal juga. Masih mencerna pelan-pelan. Hanya saja tadi mungkin saya masih memahami definisi satu persatu gitu ya kan. Terus tadi kan pas di bawah itu kan ada ini bukunya. Memang sih kita kan mungkin ada ambillah hikmah itu dari mana saja, karena hikmah itu katanya milik orang muslim yang berserakan ya. Meskipun mungkin kita berbeda mazhab, jangankan dengan orang yang berbeda mazhab, mungkin kita berbeda agama aja, kita kan ngambil hikmah mah dari mana aja mungkin. Maksud saya itu Pak dosen mencantumkan buku ini hanya untuk memperkaya saja, tapi kan ketika kita berbicara tentang
perbedaan pemahaman dengan beliau itu berarti enggak ini, tapi mungkin dari segi ilmu masih bisa diambil gitu ya. Karena yang saya paham kan dulu beliau ini dulu kan kalau di zamannya kan beliau ini kan dulu dengan Cak Nur dengan almarhum Profesor Komarudin Hidayat gitu ya kan kayaknya selepel-lepelnya mereka Prof Komar begitu ya. masih hidup kalau Prof Komar. Kalau Prof Komar masih hidup. Siapa? Kalau Prof Komarudin Hidayat masih hidup. Masih ada ya? Oh ya, Ya Prof gini, Komar masih ada. Yang sudah nggak ada Nurholis Majid ya? Bukannya Prof? Azimardi Azra kali. Ya gini ya, saya juga ketemu dengan Kang Jalal ya. Kang Jalal itu salah satu intelektual ya yang baik juga ya, pengetahuannya. Beliau ini sangat sangat banyak bicara tentang dahulukan akhlak ya, jadi moral, etika gitu. Nah gini ya, pemahaman itu ya. Karena kita nggak belajar doktrin di sini, kita nggak apa namanya tidak ada materi perkuliahan ini doktrinal. Materi perkuliahan ini melatih teman-teman untuk berpikir kritis. Ya, bukan doktrinal gitu. Tidak mungkin saya menyampaikan doktrin. Atau tidak dibenarkan ya kalau itu. Tidak dibenarkan dosen itu menyampaikan doktrin. Tapi yang disampaikan adalah satu pemahaman. Jadi nanti teman-teman juga harus membaca dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber yang lebih ini. Nanti saya bagikan RPS-nya lagi ya. Tengah masuk dari Ada yang Ember Pak dosen. Ember Pak dosen. Saya sampai ya. Nilai S memberikan nilai dan UTS hadir gitu Sebenarnya kursi ya. Saya sikat dari awal berikan nilai. Susah kalau ada nilai. Kan apakah penilaian? Lihat aja Pak. Halo? Ya ya. Itu kadang-kadang di mute oleh host itu, Pak dosen. Enggak, ini Oleh bukan host. karena di mute sih, tapi sinyalnya Pak Kasnadi. Sinyalnya enggak, ya. saya enggak mute. Ini sinyalnya karena terputus begitu kok. Sinyal ini. Ini tanda merosot begitu. Ini sinyalnya memang kurang bagus. Ini sudah mau jam 9 ya. Ya, nanti kita cari solusinya ya, teman-teman yang tidak datang atau tidak hadir, mau dikasih apa, mau tugas tambahan atau mau membaca, cukup membaca, mudah-mudahan bisa. Saya sudah sampaikan soal UAS untuk semester 1, dua-duanya, 2 mata kuliah itu. Sama gini ya, terakhir karena ini sudah pertemuan terakhir untuk filsafat. Besok memang masih ada ya untuk Pancasila. Saya minta teman-teman ada yang menyampaikan sesuatu terkait tentang mata kuliah kita dan tentang kuliah kita selama 1 semester ini. Silakan Pak Kasnadi mungkin. Pak Kasnadi gimana? Ada yang mau disampaikan untuk 1 semester ini? Dalam variabel yang mana nih Pak? Maaf, Pak dosen. Kenapa? Ya untuk mata kuliah ini apa gitu? Pesan ada apa namanya? Ada testimoni. Ya, menurut saya untuk pembelajaran dalam 1 semester ini sesuai dengan RPS yang Pak dosen berikan kepada saya dan teman-teman, seperti itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Inayah coba. Halo. Ya ada. Jazila. Ya, ayo kalau ada yang mau ngomong. Ada yang mau menyampaikan?
Pak dosen izin Ya. saya melihat tiga mata kuliah ini yang agak kayaknya tiga-tiganya hampir pada beririsan ya. Aswaja, Sin sama ini Aswaja, Sin, ilmu mantik sama filsafat ini kayaknya kayak saling beririsan ya. Kenapa Aswaja? Aswaja, Sin, Filsafat. sejarah Islam Nusantara Oke. dengan mantik dengan filsafat kayak agak Oh iya, karena memang beririsan. Saya melihat materi ini banyak beririsan gitu, ketemu. beririsan. Di Aswaja kita bahas ini juga, sufiisme juga gitu. Di sini dibahas Saya juga, di sini bahas nggak, juga. iya. Kalau Aswaja kan lebih ke ini ya, apa? Dari sini bahas sedikit yang tasawufnya. Sisanya kan kita bahas filsafat dari awal sampai akhir ya. Ya, Nah, ya Bu Yaya bisa ini aja baca-baca buku-bukunya yang tadi yang saya sampaikan di RPS tadi, yang di grup. Silakan dibaca, kemudian dipahami aja ya. Buat ini ya, buat apa istilah-istilah yang kurang dicari apa namanya yang kurang dipahami dicari maknanya dari Google dari mana ya entry ensiklopedia ya semuanya yang belum yang apa yang datang belakangan coba ya itu aja paling ya semua istilah-istilah yang mata kuliah Pancasila juga ya, istilah-istilah yang perlu dipelajari ditulis dan ya dipelajari benar-benar cari sendiri secara mandiri dan buktikan kalau sudah mencari gitu. Ya, buktikannya kan dengan menyampaikan entry ensiklopedinya. baik Pak dosen, terima kasih. Ya. Mau ngomong atau mau apa itu tadi? Sudah barangkali? Untuk minggu depan yang mata kuliah Pancasila dibaca ya tadi bab yang saya tulis karena saya sudah kasih ya. Bab yang saya tulis, bab dalam buku yang diedit, saya hanya bisa menyampaikan bab yang saya tulis karena kalau saya sampaikan semua keseluruhan edited volume itu nanti melanggar ya karena privasi dari teman-teman kepentingan bukan privasi interest dari teman-teman yang lain sama kontributor sama penulis dari buku tersebut ya jadi yang saya tulis saja yang saya sampaikan itu dibaca itu kan terkait dengan pandangan dunia ya kemudian demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila itu ada di tesis saya sedikit aja ada ya, cari gimana caranya cari di internet atau gimana tentang ekonomi Pancasila tentang demokrasi Pancasila gitu ya